Jadi waktu aku pernah nih belajar tentang rezeki gitu ya, kayak ngerasa oke deh aku udah paham gitu ya deh. Bener-bener Allah itu kasih situasi di mana aku tuh Nah itu salah satu yang bener-bener real di depan mata, saya bener-bener ngalamin banget gitu. Masya Allah kasih. Obrolan ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode kali ini bersama kami obrolan ruang tamu. Yeay. Oke, dan menyambung obrolan-obrolan kita yang kemarin-kemarin. Nah, kalau kita berbicara yang paling asing juga tuh ngomongin soal rezeki, gitu ya. Nah, kalau aku pingin jalan-jalan ke luar negeri, pingin apalagi ya, beli ya karena perempuan ya pingin perawatan gitu biar glowing gitu ya, nah ada duitnya. Jadi rezeki aku gimana tuh ya, kurang. Astagfirullahaladzim. Kita akan selalu bilang kurang banyak Kurang ya Allah. banyak, Iya ya sih ya, kalau Allah. manusia sih wajar Gitu ya. begitu. Ini kayak orang mungkin selalu bilang, ih dokter dia mah enak ya, bisa gini, bisa gitu-gitu. Kita sih, nah, banyak orang yang kemudian merendahkan dirinya sendiri, merasa bahwa dia nggak punya harta, nggak Iya. punya apa ya, sesuatu yang dibilang orang rezeki itu yang dilihatnya hanya materi, gitu. Dari luarnya Padahal gitu ya. sebenarnya konsep rezeki itu gimana sih? Ya, Ar-Rozak itu kan berasal dari Asmaul Husna ya, Allah Maha Pemberi Rezeki. Jadi rezeki itu kan sebetulnya pemberian, ya, pemberian. Jadi artinya Ar-Rozak itu kan pemberian, maka yang dinamakan rezeki itu adalah seluruh pemberian dari Allah itu rezeki sebetulnya. Ya, Nah, yang namanya pemberian itu kalau kita mau oncei, kalau kita mau mengupas, itu ya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian penciptaan manusia, proses bahkan waktu kita ada di perut kandungan ibu kita bisa berkembang sampai dengan sekarang ini, itu kan semua ini tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesakitan-kesakitan atau proses-proses ujian-ujian yang selama ini kita alami yang kemudian membentuk diri kita seperti diri kita yang sekarang yang lebih bijaksana, lebih punya wawasan. Ini kan juga adalah pemberian, sebetulnya pemberian Allah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mengupas apa itu rezeki adalah semua pemberian Allah itulah rezeki. Nah, kadang-kadang itu tadi balik ke tadi dokter dia benar ya, bahwa kebanyakan manusia itu mengukur rezeki itu hanya sebatas materi. Padahal tidak seperti itu gitu. Tetapi semua pemberian Allah itu adalah rezeki, dan kalau kita mau hitung nih berapa sih jumlah oksigen yang selama ini kita hirup gitu, itu udah berapa ya. Kemudian nyawa itu kalau kita mau tuker, ya Allah aku punya 1 triliun, boleh nggak aku membeli 1 triliun 1 jam? Nggak juga gitu kan, nggak bisa juga. Nah ini sih yang membuat akhirnya kita harus sadar bahwa rezeki Allah itu besar gitu, rezeki itu Ya, betul. Allah itu banyak, dan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ada yang di dunia rezeki materinya sedikit, tetapi di akhirat ternyata dia mendapatkan banyak, jangan salah gitu. Dan itu ya harus kita mawas diri juga, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan rezeki dunia dan akhirat gitu. Ya, Jangan sampai betul. di dunia bisa jadi juga terasa banyak, materinya banyak, tetapi nanti di akhirat kita misalkan bangkrut, naudzubillah min dzalik gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Nah, kita makanya sering dengar ya orang-orang tua itu kalau nasihatin kita, rezeki itu bukan karena kamu bekerja, ya kan. Nah, maka ketika ada orang kehilangan pekerjaannya, mereka aduh nanti aku makan dari mana, nanti gimana nyekolahin anak. Betul. Pasti kan itu Betul, muncul kekhawatiran betul, seperti betul. itu. Benar-benar itu yang diuji tuh keyakinan kita keyakinan kepada kita, benar. Allah, bahwa benar-benar rezeki itu memang dari Allah, bukan, Iya, bukan karena dari pekerjaan saya sebenarnya. seorang dokter, Iya. bukan karena bisa nge-MC-in acara, ngasih training atau lain sebagainya. Nah, gitu. berani nggak ngepasin, berani nggak? Nah itu dia. Itu kayaknya. Berani nggak? Tapi bener ya, kerasa Iya. banget ya ujiannya. Jadi dan itu tuh aku merasakan langsung gitu ya. Jadi waktu aku pernah nih belajar tentang rezeki gitu ya, kayak ngerasa oke deh aku udah paham gitu ya. Bener-bener Allah itu kasih situasi di mana aku tuh kayak mau kehilangan tender gitu loh. Itu bener yang terlintas di pikiranku, ya Allah ini kalau hilang gimana ya aku nabung. Itu bener itu terus aku nih astagfirullahaladzim. Jadi kayak di hati itu diliputi perasaan khawatir gitu kalau kehilangan tender itu, padahal
tadi ya Allah kan aku tuh tahu tahu konsep bahwa rezeki. rezeki itu bukan karena tender ini, bukan Iya, karena rezeki pekerjaan itu dari Engkau ya bener-bener Allah, dari gitu ya. Engkau. Itu bener-bener kerasa Allah itu nguji bener nggak nih kamu udah belajar, bener nggak kamu yakin sama aku sebagai Maha Pemberi rezeki. Iya, iya, Wah benar, itu benar, memang benar. harus istighfar berkali-kali Benar, untuk kemudian sampainya untuk kemudian aku bisa sampai tenang hatinya, benar, sampai bisa benar. aku ya Allah kalau memang ini tidak baik untukku ya nggak apa-apa aku lepas gitu, karena Allah yang maha tahu gitu kan. Jangan sampai kita berusaha mempertahankan sesuatu padahal sebenarnya Allah nggak ridho akan itu, kan nggak bagus juga ya benar, untuk benar. karena kita kan diminta untuk memberikan yang halal kepada Iya. keluarga kita, nggak hanya halal tapi juga thayyib gitu kan. Itu aku sih bisa ngerasain ya bener-bener ternyata ketika kita belajar tuh Allah tuh langsung menguji gitu Iya, loh. Mbak benar Zula sih. sama Mbak Ica Benar, gimana? benar. Ngerasa nggak ada situasi seperti itu, misalnya juga rekening tipis gitu ya. Kadang-kadang kita ya sebagai perempuan yang Muter nah, otak mutar roda keuangan rumah tangga tuh, ya Allah tanggal berapa? Kok rekeningnya saldonya tinggal segini gitu. Oh, Masya Allah diuji banget ya rasanya betul. kayak gitu. Benar. Gimana tuh Cuman, pengalamannya Mbak mungkin Izu? kalau saya mikirnya gini, rezeki itu kan konsepnya kayak air galon gitu ya, ada merah dan biru gitu kan. Mana percaya aja kalau mungkin sekarang lagi habis, Allah kasih rezeki dengan cara yang lain. Tapi alhamdulillah qadarullah tuh kalau misalkan di rekening lagi tipis, dompet lagi tipis tuh ada aja gitu, nggak tahu dari jalan manapun. Tapi kita positif thinking sama Allah gitu, tidak kemudian dengan aduh sesuk dengan kata-kata kalimat yang masyarakat kita tuh selalu kayak sesuk mangan opo. Nah itu kalimat seperti itu kan sebenarnya nggak boleh ya, itu kan memantik kemarahan Allah gitu sebenarnya. Karena sebenarnya Allah menyediakan, hanya saja memang mungkin caranya tidak langsung diberikan secara priceless ya, atau dengan cara kilo, tapi dengan cara berusaha, ranah di mana kita berusaha untuk mencari dengan cara menjemputnya, tidak juga berdiam, maka ya hal-hal yang kadang spontanitas atau tak terduga itu Allah kasih dengan tak terduga juga gitu loh. Maka ya tadi kalau ukurannya masalah uang ya tidak harus berwujud kemudian punya uang tuh enggak, tapi mungkin kadang dengan cara apa ya, ada tetangga, misalkan ini kalau kita ngomongin lagi tipis uang ya, atau mungkin lagi dompet pas tanggal tua gitu segala macam, tetangga lagi panen beras tuh kadang-kadang nggak terduga dikasih. Dan Masya Allah saya benar-benar ngerasain banget kan di rumah itu ada kajian Omah Hijrah. Kajian yang waktu itu saya ngerasa pas lagi banyak pengeluaran otomatis kan harus memberikan hidangan atau jamuan kepada jamaah. Pas waktu itu benar-benar ngerasa ya lagi tumpuk-tumpukan banyak gitu. Qadarullah kan lagi saya ngampu di radio kampus gitu ya. Itu ada panenan pohon pisang kapok gitu. Oh iya. Panenan banyak banget, terus sama karyawan dibilang, "Ibu, ini panennya di belakang." Masya Allah, pas lagi bener-bener tanggal tua, bingung mau buatin apa buat nanti kajian ntar malam. Bikin pisang Iya goreng. Ada pisang, benar, itu ada- rezeki banget. sampai 3 tundun gitu loh. Akhirnya saya bawa pulang banyak sampai aku bingung. Ada yang tak bikin kolak, ada tak bikin pisang goreng gitu loh. Iya, benar. Akhirnya Masya Allah bener-bener yang Allah, kalau kita pasrah ya Allah dikasih dengan cara iki loh, muka bengi nggak usah repot untuk kajian hidangan jamaahmu. Benar. Ada apa rezeki dari Allah yang tak terduga dengan sih, cara iya, seperti iya. itu. Itu benar-benar pernah ngerasain waktu itu loh, benar-benar pas lagi benar-benar over banget budget yang harus keluar banyak, tapi kita juga harus memaksimalkan untuk jamaah memberikan itu subhanallah. Itu salah satu yang benar-benar real di depan mata, saya benar-benar ngalamin banget gitu loh. Masya Allah kasih. Terus kadang jamaah juga ngasih apa gitu sehingga akhirnya nggak jadi sepi itu hidangan, akhirnya jadi rame, saling pas barengan mereka ngasih apa. Wah jadi rame, alhamdulillah. Masya Allah gitu, tanpa kita harus bingung seperti apa, dimudahkan Allah dengan cara yang tak terduga. Berarti harus ada pasrah itu kali ya. Soalnya saya juga merasakan, tapi pasrah. ada juga kalanya memang sesuatu itu kemudian memang nggak terwujud nih keinginan kita. Nah itu juga ada sih yang seperti itu gitu ya. Artinya ya itu ya kita belajar melepaskan. Oh ya berarti itu memang bukan rezeki kita gitu. Iya, Atau ya betul. tidak terkabulnya itu pun juga adalah rezeki. Artinya kan kita Iya. dihindarkan dari musibah, kemudian bisa jadi kita digantikan dengan yang lebih baik kan gitu ya. Sebetulnya rumusnya ya. Iya. Nah aku belajar banyak juga ya dari almarhumah mama saya gitu ya. Mama saya kan seorang pengusaha kuliner gitu. Nah kami banyak dapat orderan itu untuk wedding gitu ya, catering wedding gitu. Nah mama aku itu orang yang nggak pernah mengkhawatirkan soal rezeki. Jadi misal gini, ada orang ini pesen misalnya buat 2000 tamu di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian.
tiba-tiba dia nggak jadi nih, dia udah DP tuh sekian, maaf ya nggak jadi pesen gitu. Mamaku tuh bisa sangat legowo, mamaku cuman bilang gini, itu aku ingat banget. Ya udah, itu bukan rezeki kita, nanti Allah ganti. Masya Itu Allah. benar-benar dibuktikan. Tidak sampai ganti hari ya, masih di hari yang sama, selisih berapa jam. Beneran, mamaku tuh karena sangat yakin ya, terus mama bilang, tuh kan Allah itu memang luar biasa menepati janjinya. Diganti dengan di tanggal yang sama, bulan sama, hari sama, bahkan jumlahnya malah lebih gede daripada yang tadi dibatalin. dibatalin. Dan itu sering terjadi kayak gitu. Saya tuh itu yang saya belajar dari mama saya. Jadi mama saya tuh nggak pernah kok sampai wah ini kok nggak jadi enggak, relax aja. Relax, Karena serahkan sama sangat Allah ya. yakin bahwa Allah itu nggak pernah salah membagi rezeki. Masya Itu yang saya Allah. belajar dari almarhumah mama. Masya Allah, Luar kita juga biasa. belajar ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti mama itu definisi bener-bener ya wes pasrah Yakin, gitu, iya. Yakin Allah banget, gitu. yakin Yakin. banget. Benar, Masya Allah. Dan rezeki memang tidak selalu bersifat materi ya, persaudaraan, Betul. pertemanan. Ini betul, alhamdulillah ya betul. kita bertiga nih, insya Allah rezeki ya kita bisa punya teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan, gitu ya. banget, Masya Mie ayam tadi siang juga rezeki ya, Mas Delis. Rezeki banget, terima kasih Dokter Dea dan Alburu. Terima kasih Alburu, saya terima kasih. Allah, tadi nggak Ini juga rezeki, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kenyang Ayamnya ilmu. nggak difoto tadi. Oh iya ya, oh ya, Masya Allah. Nanti dia cari gambar mie ayam. Masya Allah. Jadi intinya memang kita harus pasrah, Yakin. sama Allah. Ya, Ya, betul. mengkaji lagi tadi Ar-Rozak Tapi ya. memang betul sekali ya dok, tadi disampaikan bahwa ketika kita ketemu circle yang benar, kita sudah memahami ilmu, belajar agama, maka ketika kita mendapatkan kesulitan, bukan lagi kalimat seso arep mangan opo ya, tanda kutip, karena mungkin kemarin masih belum hijrah dan segala macam. Sekarang kalimatnya yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik dan akan ganti gitu. Maka dengan hijrah-hijrah kita yang kita sudah meninggalkan dunia entertainment, kita yakin bahwa Allah akan ganti yang lebih baik. Betul. Sahabat-sahabat yang lebih baik. Betul. Dan juga rezeki kesehatan. Betul sekali. Kesempatan. Nah, kita ngerasain banget kan, kita itu bertiga nyatuin jadwal untuk bisa bikin konten ini luar biasa ya. Untuk mencari waktu, ditambah nyatuin nama jadwalnya Mas Delis sama Mas Dwi. Ini adalah rezeki. Ini jadi kesempatan itu juga rezeki gitu ya. Diberi kesempatan, rezeki kesempatan waktu untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu kan Masya Allah ya, kalau bukan karena izin Allah, karena Allah ini nggak akan terjadi. Amin. Rezeki apa lagi? Suami, rezeki, keluarga, suami, anak-anak. Betul. kesehatan. Saya juga ngerasain bahwa anak-anak saya banyak berubah gitu ketika. Tapi memang berubahnya itu karena melihat ibu bapaknya ya. Kalau ibu bapaknya seperti itu, maka memang menjadi contoh ya, Mam ya. Kalau misalnya mungkin saya masih rebahan, santuy, dan anak-anaknya pasti juga akan ngikutin. Ketika orang tuanya, saya kan termasuk orang yang sama hampir kayak Mama Ica, meledak-ledak juga dalam berbagai kegiatan. Maka kayaknya anak-anak kita bertiga meledak. oh sama juga ya, lupa. Meledak-ledak. Jadi kita samaan nih, Masya Allah. Maka anak-anak tuh jadi kayak ikut ke setting disiplin ngaji, disiplin belajar, disiplin ke masjid dan sebagainya. Maka memang ya pentingnya kita belajar ngaji. Betul. Dan ini ya, kalau saya suami, anak itu rezeki dan juga amanah, bisa juga ujian datang dari suami. Mereka Benar, juga ini sih, apa benar. anak-anak. Ya, kita jangan berkecil hati juga ketika kita mendapatkan ujian dari entah itu pasangan, anak, keluarga yang lain gitu. Karena ya tadi, balik ke topik yang kemarin bahwa di setiap ujian ini ada hikmah, ada kemudahan, dan pasti ada hikmah yang kita yang tunggu baik, aja. gitu. Masya Allah. Nah, itulah memang rezeki ini, konsep rezeki ini ya, karena itu tadi cara pandang ya, karena kita berpikir bahwa rezeki itu kita bisa makan enak, bisa beli ini, beli itu, bisa kemana aja yang kita mau, seperti pintu Doraemon ya. Ya itu nanti Ya, nggak itu, ketemu ya. Ya, dan itu yang akan menentukan kondisi mental kita. Kalau kita berpikir kayak gitu, ketika kita tidak bisa mendapatkan itu, maka kita berpikir, oh kita kekurangan terus nih. Jadi aku nih kok menderita, nggak enak ya, nggak kayak teman aku, nggak kayak yang ada di sosial media, gitu kan. Akhirnya
mindset yang kita bentuk itu negatif dan itulah mempengaruhi jiwa kita, mental kita, ya kan, mood kita gitu. Tapi ketika tadi kita bisa memahami rezeki itu apa aja, makna rezeki itu gimana, dan ya kita bisa memahami itu, maka ya hati kita tenang gitu. ya. Dan kalau hati kita tenang ya maka jiwa kita insya Allah lebih sehat Lebih gitu. sehat. Dan juga perempuan tuh harus lebih banyak tutup mata dan tutup telinga. Oh gitu ya. Jangan sering scroll biar nggak matanya sakit dan hatinya sakit. Sakit. Oh gitu. Jadi Iya. kalau sering buka mata, buka telinga sakit Iya, hati sebaiknya ya. dilakukan. Ya itu melatih aja sih Iya. sebenarnya ya, karena di sosial media itu kan begitu banyak gambaran-gambaran yang Betul, di kadang-kadang FYP sifatnya kadang-kadang ya duniawi gitu ya. duniawi banget, terus sering senam jantung, ya ampun kok udah sampai sana ya gitu, kok udah sampai Amerika ya gitu kan, kok kita belum, misalnya seperti itu. Itu baru hal-hal yang sifatnya duniawi. dunia. Ternyata membuka mata, membuka telinga itu juga pada standar kebahagiaan orang nih. Itu dia suaminya romantis ya, ya Allah, fotonya selalu diupload, gitu. Aduh mesra sekali. Suami aku nggak begitu. Nggak begitu. Terus akhirnya lihat Standarnya suaminya, IG. kok menderita banget ya nikah sama kamu. Aduh, Iya, gitu bener. ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu karena ada orang gitu ya, dok saya mau cerai, dok saya mau cerai nih gitu. Terus kenapa? Ada masalah apa? Suami saya tuh baik, dia nggak selingkuh dok, nggak. Dia juga nggak KDRT, nggak. Dia juga tanggung jawab kok menafkahi keluarga. Cuman saya merasa saya itu kayak nggak ada gunanya. Kenapa? Kok merasa begitu? Karena kalau saya ngomong dia nggak dengerin saya. Oh. Jadi memang laki-lakinya ini, suaminya itu karakter yang apa ya, cuek gitu ya, dia pengen dengerin seperlunya gitu. Ya tolong tuh ledengnya bocor, ya tapi nanti kerjanya 2 hari lagi. Jika tidak hari ini mungkin bulan bulan depan. Sayangnya suaminya nggak nyanyi ya, nggak gitu. Jadi dia merasa tidak didengarkan. Itu menjadi hal yang sangat prinsip buat istrinya. Buat suaminya, kayaknya kita nggak ada masalah apa-apa. next topic Oke. kita harus perdalam Iya, ya. kita next Nanti topic lebih aja. ke- oh, iya. Nah, kita akan perdalam iya, dari tentang masalah komunikasi rezeki. suami istri. Dari masalah rezeki kita sampai masalah suami istri ini. pada hubungan suami istri. Oke, Oh, iya. teman-teman, kita next episode akan berbicara tentang sesuatu yang kayaknya ini jadi pembicaraan kaum hangat. wanita, kaum Yes, hawa gitu ya. betul. Dan seru perlu. sekali membicarakan masalah hubungan, terutama dengan pasangan, ya berkomunikasi, menafsirkan ya kayak tukang tafsir. Oke, tunggu episode kita berikutnya. Dan kalau teman-teman mau request nih ada topik apa yang ingin kita diskusikan, tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Iya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.